Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Halo adik-adik semua, apa kabar? Selamat pagi. Kakak harap adik-adik semuanya sehat-sehat. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian online anak GKI Samanhudi. Jumpa kembali dengan saya Kak Vera, Saya Kak Yohanes. saya Kak Ferry, saya Kak Susan. Nah adik-adik, mari kita mulai kebaktian pada pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Everybody Everywhere. Nah adik-adik, sebelum melanjutkan ujian, kita akan berdoa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, dan doa ini akan dipimpin oleh Kak Susan. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan yang baik, terima kasih kalau Engkau sudah menyertai kami selama seminggu yang lalu ya Tuhan. Terima kasih juga untuk kesehatan yang Kau berikan buat kami dan juga buat keluarga kami. Tuhan, saat ini kami ingin mengikuti ibadah kebaktian online ya Bapak. Biarlah Kau sendiri saja yang boleh tolong kami, untuk kami boleh duduk diam, memuji nama-Mu dan juga boleh mendengarkan firman-Mu.
Tuhan Yesus, biarlah Kau sendiri yang boleh hadir di setiap rumah dari adik-adik kami ya Tuhan, sehingga mereka juga boleh merasakan akan hadirat-Mu. Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya adik-adik, 2 minggu lagi kita akan merayakan Paskah. Kak Vera mau mengajarkan kalian lagu baru. Ku bersukacita sebab Yesus bangkit. Yesus disalib di bukit Golgota untuk menebus dosa manusia. Dia mati bagiku dan bagimu, bagi kita semua. Ku bersukacita mau dikalahkan, ku bersukacita bab Yesusku menang, ku bersukacita bab Yesusku hidup, ku bersukacita Yesus bangkit. Yesus disalib di bukit Golgota untuk menebus dosa manusia. Dia mati bagiku dan bagimu, bagi kita semua. Bersukacita mau dikalahkan, bersukacita sebab Yesusku menang, bersukacita sebab Yesusku hidup, bersukacita Yesus bangkit. Bersukacita mau dikalahkan, bersukacita sebab Yesusku menang, bersukacita sebab Yesusku hidup, bersukacita Yesus bangkit. Bersukacita Yesus bangkit. Ya adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau mempersiapkan hati kita mau menyanyi lagu TAA TTA dilanjutkan dengan BAIK baik. Saya mengerti Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Mama, untuk kesehat mereka semua. Sekarang kita menyanyikan lagu BAIK baik. Saya mengerti Tuhan Yesus, BAIK baik. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama, untuk kesehat mereka semua. BAIK baik. Halo adik-adik, bersama dengan Kak Deborah, kita akan merenungkan firman Tuhan. Yuk, kita berdoa dulu ya. Tuhan, kami mau membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan yang akan menyertai kami, supaya kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang terus bertumbuh, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, cerita kita hari ini terambil dari Yohanes 18 ayat 1 sampai 11. Yohanes 18 ayat 1 sampai 11. Adik-adik, Kak Deborah mau bercerita tentang seorang yang memberikan dirinya untuk menyatakan kasih kepada sesamanya manusia. Namanya adalah Joycelyn.
Joycelyn adalah seorang lulusan dari MIT, kampus terkenal di dunia. Lulus dari MIT, Joycelyn menjadi seorang ahli teknologi. Dia pakar dalam hal-hal komputer, adik-adik. Joycelyn lalu memberikan dirinya untuk melayani. Dia hadir dan melayani untuk orang-orang Papua asli yang tinggal di pegunungan. Joycelyn memiliki satu kepandaian lain, adik-adik, yaitu dia dapat mengemudikan pesawat. Nah, karena keahliannya itu, dia lalu mendapatkan tugas untuk membawa persediaan obat-obatan, alat tulis dan buku dari daerah yang di bawah untuk digunakan oleh orang-orang Papua asli yang tinggal di pegunungan. Mengemudikan pesawat kecil dari daerah rendah, dataran rendah ke pegunungan di daerah-daerah Papua bukan sebuah pekerjaan yang mudah, adik-adik. Keadaan alam menjadi tantangan yang berat. Tetapi Joycelyn tidak menyerah. Dia tidak mau mundur. Dia tetap teguh melakukan tugasnya untuk membawa persediaan obat-obatan, alat tulis, dan buku-buku untuk digunakan oleh orang-orang Papua asli yang di pegunungan. Pada tanggal 12 Mei 2020, Joycelyn kembali melakukan tugasnya. Dia membawa suplai obat-obatan, alat-alat kesehatan, juga buku-buku di tengah-tengah situasi pandemi. Pada saat itu, situasi alam sedang tidak baik, adik-adik. Tetapi Joycelyn tahu dia harus menerbangkan pesawat kecilnya supaya kebutuhan medis itu, kebutuhan obat-obatan itu segera diperoleh oleh orang-orang Papua yang ada di atas gunung. Ketika pesawat kecil Joycelyn terbang ke atas gunung, sebuah kecelakaan pun terjadi. Angin menghembuskan pesawat Joycelyn dan pesawat itu mengalami kecelakaan. Pesawat yang dikemudikan oleh Joycelyn jatuh di Danau Sentani dan Joycelyn meninggal dunia dalam kecelakaan itu. Adik-adik, mengapa Joycelyn mau melakukan tugas berat melayani orang-orang yang mungkin bukan saudaranya, bukan teman sebangsanya? Satu hal mungkin yang menjadi teladan dari Joycelyn, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak menyerah, tidak mundur, tidak melarikan diri. Ketika Tuhan Yesus tahu bahwa sebentar lagi orang-orang yang membenci dirinya, yaitu pemimpin-pemimpin agama dan Yudas yang mengkhianati Tuhan Yesus, akan datang menangkap dia. Setelah berdoa kepada Tuhan Allah, menyatakan ketaatannya untuk minum cawan, yaitu menjalani penderitaan, Tuhan Yesus menghadapi tentara-tentara, penjaga-penjaga bait Allah yang ingin menangkap dia. Pada saat itu Yesus bertanya, "Siapakah yang engkau cari?" Para penjaga dan tentara-tentara itu menjawab, "Yesus dari Nazaret." Yesus dengan sikap tenang, penuh dengan kedamaian, berkata kepada mereka, "Akulah dia." Adik-adik, para tentara itu mundur karena mungkin mereka bingung. Kan ini tentara yang datang. Kok
orang ini menjawab dengan tenang. Dia kan mau ditangkap. Lalu Tuhan Yesus bertanya lagi, siapakah yang engkau cari? Para tentara dan penjaga-penjaga bait Allah itu berkata, Yesus orang Nazaret. Yesus dengan tenang kembali menjawab, akulah dia. Tuhan Yesus menyerahkan dirinya untuk ditangkap, supaya orang-orang yang membenci dia, yang tidak suka pada cinta kasih yang disampaikan Tuhan Yesus dalam hidupnya, dapat melihat betapa Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh pribadi yang penuh dengan kedamaian, pribadi yang taat kepada Allah, pribadi yang tidak marah dan melakukan perlawanan dengan kekerasan. Tuhan Yesus dengan sikap tenang dan keteguhan hati menyerahkan dirinya untuk ditangkap adik-adik. Simon Petrus menjadi marah dan sangat emosional. Lalu dia mengambil pedangnya dan menghunuskan pedang itu ke telinga seorang hamba imam besar yang bernama Malkus. Tuhan Yesus menegur sikap Simon Petrus yang dipenuhi kebencian, kemarahan, dan niat ingin menyakiti orang lain. Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, sarungkanlah pedangmu itu. Lalu Tuhan Yesus menyembuhkan telinga hamba imam besar itu. Adik-adik, yang akan dijalani Tuhan Yesus adalah penderitaan dan kematian. Tetapi Tuhan Yesus tidak menyerah, karena Tuhan Yesus taat kepada perintah Allah. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa cinta kasih harus disebarkan kepada orang-orang yang hatinya penuh dengan kebencian. Hari ini kita belajar dari Tuhan Yesus. Seperti Joycelyn belajar dari Tuhan Yesus. Teguh untuk menyatakan cinta kasih. Taat kepada ajaran-ajaran Tuhan Allah. Dalam hidup adik-adik, adik-adik bisa melakukan teladan Tuhan Yesus. Ketika adik-adik PJJ merasa lelah, bosan, capek, yuk kita tetap bersemangat. Karena Tuhan Yesus sayang dan cinta kepada anak-anak yang rajin. Tuhan Allah tidak suka pada anak-anak pemalas. Ketika adik-adik merasa bosan di rumah, tidak bisa bermain-main di luar dengan seenak-enaknya, adik-adik harus tetap menjaga diri, tetap menahan untuk tidak pergi keluar rumah. Tidak juga marah-marah karena merasa bosan. Anak Tuhan yang baik dapat dengan kreatif mencari cara untuk mengisi hari-hari di rumah. Ketika adik-adik mendapat tugas-tugas yang susah, ingatlah adik-adik, teladan Tuhan Yesus yang tetap teguh menjalankan tugasnya walaupun penderitaan adalah resiko yang dia hadapi. Ketika adik-adik merasa capek, mama papa menyuruh adik-adik melakukan sesuatu, yuk adik-adik ingat kepada teladan Tuhan Yesus. Ya, aku mau taat menjadi anak yang menaati perintah papa dan mama, mengikuti apa yang mereka ingin aku lakukan. Seperti Joycelyn yang tetap teguh melakukan perintah Tuhan dalam situasi yang tidak mudah, bahaya, harus
dia terjang supaya orang-orang Papua di pegunungan merasakan cinta kasih Tuhan. Demikian juga adik-adik selalu berupaya untuk menyatakan cinta kasih Tuhan, menjadi anak-anak yang taat. Demikian cerita kita hari ini. Ayat hafalan hari ini dari Filipi 2 ayat 8 sampai 9. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ingat ya adik-adik, Tuhan Yesus ingin adik-adik menjadi anak-anak sekolah minggu yang menyatakan cinta kasih, bersinar dimanapun adik-adik berada. Sampai bertemu di sekolah minggu-minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik bersama dengan keluarga. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari adik-adik, persiapkan persembahan kalian. Kalau yang adik-adik punya celengan atau amplop boleh disimpan, dimasukkan ke dalam amplop. Nanti akan dibawa oleh mama papa kalian untuk diberikan ke gereja. Sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Yesus menginginkan daku bersinar. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ya adik-adik, mari kita Tuhan Yesus, mau bersyukur, terima kasih pada hari ini boleh membawa sebagian berkat Tuhan yang boleh Tuhan berikan hari ini. Biarlah Tuhan persembahan ini boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Biar nama anakmu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, seperti Tuhan Yesus, dia setia pada janjinya pada Bapa untuk tetap setia memikul tugas dan tanggung jawabnya, dan juga setia walaupun ditangkap, dan untuk diadili Tuhan Yesus tetap setia. Maka adik-adik kita juga mau menyanyikan lagu Setia-setialah. Setia-setialah, setia sampai
sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Mari adik-adik kita menyanyikan lagu ini, setia sampai mati, sekali lagi. Setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Adik-adik, sebentar lagi kebaktian akan selesai. Mari kita berdoa. Setelah itu kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Mari adik-adik, tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Engkau telah memimpin kami dalam kebaktian sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, kami mau setia seperti Tuhan Yesus. Kami juga mau menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih ya Tuhan, pimpinlah kami selama seminggu ini Tuhan, untuk kembali berbakti kembali minggu depan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Adik-adik, baktian sekolah minggu telah selesai. Adik-adik jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Sampai jumpa adik-adik minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Berkati papa dan mama, kakak dan adik, serta teman-temanku. Ajar aku